Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini itu kita bakal lanjut untuk belajar render V5 eksterior di part 10. Oke, di part 10 kali ini tuh agak sedikit beda ya karena di part 10 ini kita bakal belajar untuk bagaimana rendering eksterior dengan efek salju. Ini mungkin ada yang baru pertama kali lihat atau mungkin ada yang sudah pernah juga ngelihat untuk rendering dengan suasana salju atau winter ya. Jadi kita di sini bakal ngebahas bagaimana settingan-settingannya terus untuk ngebuat apa ya kayak suasananya itu seperti bersalju gitu. Nah, yang pertama itu kita perlu membuat kontur. Nah, kontur di sini itu fungsinya sebagai salju yang ada di aspal, ya seperti yang kalian lihat di sini nih. Nah, jadi untuk membuat kontur ini mungkin ada teman-teman yang sudah tahu atau ada juga yang belum tahu. Jadi saya bakal ini dulu ya. Bakal contohin aja simpelnya atau singkatnya gitu. Jadi di sini ada plugin bawaan dari SketchUp. Jadi semua SketchUp ini kalau misalnya kalian download, saya nggak tahu juga sih kalau misalnya SketchUp 2017-an atau di bawah SketchUp 2020 ada plugin seperti ini. Cuman ya setiap kalian install SketchUp mungkin pasti ada ya plugin yang kayak begini nih. Nah, jadi di atas sini itu kalian pakai ya untuk membuat kontur. Nah, kalian tarik aja garis, terus kalau misalnya udah lurus, kalian tarik seperti ini. Semakin besar garisnya, semakin bagus juga untuk kalian membuat kontur di beberapa titik tertentu. Dan semakin kecil garisnya di sini ya. Semakin kecil garisnya ini atau dimensi dari rectangle yang kalian buat memakai plugin ini, semakin kecil dimensinya akan semakin susah untuk kalian ngebentuk konturnya. Ya, jadi untuk ngebentuk kontur itu yang perlu kalian mainin ya, yang perlu kalian mainin atau kalian otak-atik itu ada di sini. Kalian masuk dulu ke dalam grupnya, terus pakai ini smooth. Nah, kalau misalnya kecil seperti ini, pada saat kalian tentuin titiknya, terus kalian tarik ya ke atas, di beberapa titik juga akan ikut tertarik gitu. Jadi agak susah dimainin. Kita hapus dulu. Terus kalau misalnya besar ya, besar rectangle-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan. Jadi di beberapa titik ini tetap ya, dan titik yang kalian tentuin itu bisa kalian mainin. Mungkin lebih simpelnya lebih fleksibel. Oke, jelas ya. Jadi seperti itu untuk membuat salju atau kontur salju yang ada di sini. Karena kalau misalnya efek-efek salju itu kan ada tuh di jalanan salju-salju tuh. Nah, jadi untuk membuat seperti itu harus pakai plugin yang ada di sini, namanya From Scratch. Terus untuk maininnya ada di Smooth gitu. Setelah misalnya sudah kalian mainin konturnya, kalian perlu membuat apa ya, kontur itu terlihat lebih halus gitu, lebih halus dan nggak ada apa ya, nggak ada sudut-sudutnya gitu, nggak ada garis-garisnya. Itu pakai soften atau smooth ya. Kalian klik aja di situ. Terus editnya di sini, di samping ini. Ya, pokoknya kasih semulus mungkin gitu. Karena kan salju nggak ada kotak-kotak ya, nggak berbentuk kotak-kotak. Jadi mainin di sini. Oke, sampai sini mungkin sudah jelas. Ini juga sama. Dan yang lain-lain ini ya, ini dibuat sendiri. Kalian modeling, kalian bentuk kotak ya. Kalian bentuk kotak seperti ini. Ntar ya, bentuk kotak dulu. Terus buat atau di grup dulu kali ya, di grup dulu. Nah, masuk dalam grupnya buat seperti ini. Pakai apa ini? Pakai freehand ya. Jadi biar tekstur saljunya itu lebih natural gitu. Kalian buat ya, kayak gini. Nah, mainin aja kayak gini, gambarin gitu. Nah, setelah misalnya kalian sudah gambarin, kalian hapus sisa-sisanya. Oke, seperti ini. Terus push pull.
Ya, kalian push pull terus ya seperti yang saya bilang tadi dibuat ini. Oke. Jadi kurang lebih hampir seperti ini hasilnya. Oke, setelah itu kalau misalnya kalian sudah buat nih kontur dari salju yang ada di jalan ya, terus salju yang akan ada di sini, terus salju yang ada di sini juga kalian sudah buat salju di tangga-tangga ya, kurang lebih seperti itu caranya tadi. Ini juga sama ya caranya. Dan selanjutnya kita akan ke pemberian material. Oke, jadi di sini saya memakai dua material VBR. Untuk pengertian material VBR seperti apa, itu saya sudah jelaskan di konten saya sebelumnya. Nanti saya bakal munculin juga ya di sudut kanan atas. Oke, singkatnya sebenarnya material VBR itu adalah sebuah material yang terdiri dari beberapa elemen gambar gitu. Dan digabung menjadi satu material sehingga material tersebut itu terlihat lebih realistik daripada material-material biasanya gitu. Oke, kita bakal ngebahas dulu tentang material dari snow atau material dari salju yang sudah kita buat di sini ya. Nah, untuk material dari saljunya sendiri, ini kalian bisa download material VBR-nya dan upload juga mungkin ke Google Drive ya. Jadi di sini tuh diffuse-nya ya, diffuse-nya ini kita memakai material di sini. Nah, diffuse-nya itu pakai yang ini. Oke, kembali lagi. Jadi pas kalian klik aja di sini, klik nih, klik terus ambil, terus klik ini gitu. Oke, setelah kalian klik itu, diffuse-nya udah kepake kan? Nah, terus ke reflection. Nah, di reflection ini kalian klik lagi ini nih, reflection roughness ya. Kalian klik lagi terus ambil ini. Ya, jadi untuk penggunaan material VBR snow atau saljunya itu seperti itu. Dan selanjutnya kita balik lagi ke snow. Terus di bump ya. Nah, di sini ada option bump, klik lagi bumpnya. Tunggu dulu. Di sini tuh awalnya itu bump map ya. Kalian ganti ke normal map. Nah, setelah kalian ganti ke normal map, kalian klik di sini. Oke, terus ambil materialnya lagi pakai yang ini. Jelas ya. Di sini ada 4 elemen, tapi saya nggak pakai yang ini. Ini itu untuk reflection. Kayak apa ya? Jalanan-jalanan basah itu bisa dipakai ini, pakai ini ya. Jadi kita hanya pakai 3 elemen material gambar aja ya untuk membuat material VBR kali ini. Dan setelah jadi ya udah kalian tinggal kasih material ke semua salju yang sudah kalian buat kayak begini. Oke, jelas ya. Untuk yang lain-lain ini tuh pakai material bawaan yang di-download, yang sudah diatur sedemikian rupa, jadi nggak perlu atur-atur lagi reflectionnya, bumpnya dan lain-lain. Itu ya sama aja seperti biasa ya. Kita pakai material yang ada di sini nih. Ya mungkin nggak perlu lagi dijelasin ya. Terus di sini nih ada kita pakai Kios Cosmos. Nah tapi di Kios Cosmos itu bentar saya buka dulu Kios Cosmosnya. Di Kios Cosmos itu pohon winternya kita cari di sini winter. Bentar ya, yang di download aja. Nah muncul mana ya winter agak sedikit lama. Nah ini ya, jadi di sini ini ada pohon winter, cuman hanya 2 jenis. Nah, pohon winter itu kita pakai di sini ini dan ini ya. Selebihnya ini bukan pohon winter, ini pohon dengan daun yang warna hijau. Kalau pohon winter itu kan kayak ada salju-saljunya,
terus daun-daunnya itu kayak agak-agak putih gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuat efek seperti salju juga, atau pohon yang terkena salju lah, ibaratnya pohon yang kena salju pasti putih-putih kan ya. Di sini ini ya, material ini kan tumbuhan hijau ya, daun-daunnya juga hijau. Jadi kita langsung aja klik di sini, terus kita klik dulu ini ya. Nah, jadi di sini tuh kalian tinggal cari aja warna dari tumbuhannya ya, warna dari tumbuhannya. Semisal, nah ini pine tree. Pine tree ini kan pohon salju nih. Pine tree ini kan pohon salju. Terus mana lagi ya? Bentar. Ini salju juga. Nah, ini giant feeder grass. Ini material di sini itu sudah dirubah atau diedit menjadi material yang putih. Sama halnya kayak ini. Nah, ini. Jadi caranya untuk ngedit ini itu akan muncul nanti di sini, di material ini ya. Akan muncul di sini kalau kalian ngeklik ini ya. Jadi sebelum kalian ngeklik ini itu nggak bakal bisa diedit untuk material atau warna dan lain-lain lah. Di Kios Cosmos itu nggak bakal bisa diedit. Jadi ini ibaratnya material bawaan yang kekunci, nggak bisa diedit. Kalian harus klik ini. Ntar saya klik dulu. Set. Pas diklik ini itu muncul di sini kitchen cabinet gitu. Nah, kalian langsung cari aja di material sini untuk ngeditnya. Nah, ini ketemu kan? Nah, ini semua material-material yang sudah kalian ngeklik tadi, yang sudah kalian match ya. Jadi kalian langsung ganti aja. Misalnya kayak ini. Ini kan untuk khusus yang tumbuhan yang ini nih. Nah, ini tuh kalian ganti di sini. Tekstur, terus warp in ke color correction. Nah, ini sudah saya edit ya, sudah saya edit biar jadi putih. Nah, setelah kalian ke color correction, itu kalian tinggal mainin aja di sini, di hue-nya, di saturation-nya, terus di bawah sini lagi nih. Kalian mainin warna-warnanya ya di bawah sini. Terus yang ini nih paling penting. Ini kalian ganti ke gamma ya. Nah, kalau misalnya sudah kalian ganti dari brightness atau kontras itu ke gamma, bakal seperti ini. Terus kalian mainin aja. Kalian atur-atur biar jadi putih seperti ini. Gitu. Oke, jelas ya. Jadi seperti itu cara untuk merubah material dari komponen di Kios Cosmos. Ya, mungkin kalian mau setting-setting warnanya seperti apa. Itu menyesuaikan lah ya dengan kebutuhan kalian. Kalau sekarang kan kita lagi butuhnya itu warna-warna putih untuk menciptakan efek-efek pohon yang terkena salju gitu. Dan ya hampir sama semua sih kayak ini ya, rumput ini juga. Ini kita pakai rumput yang warna putih juga gitu, atau materialnya harus dibuat putih. Nah, seperti ini. Langsung aja di sini. Klik ini, warp in, terus color correction, mainin ininya, saturationnya, mainin hue-nya, terus ke bawah lagi ya, dan brightness of contrastnya kalian ganti lagi jadi gamma. Terus kalian mainin lagi di sini biar jadi putih seperti ini gitu. Ini gampang kok cara editnya, kalau semisal udah paham ya atau udah ngerti gitu. Oke, selanjutnya di settingan kali ini tuh ada tambahan pencahayaan buatan. Kita pakai yang namanya spare light ya. Jadi di sini tuh pakai spare light untuk membuat cahaya atau membuat pohon winter yang ada saljunya itu terlihat lebih tegas gitu, atau terlihat lebih jelas gitu. Ya, jadi di sini ada cahaya. Di sini juga pakai cahaya apa ini? Omni ya. Kita pakai cahaya omni, 2 pohon di bawah ini yang kecil. Terus yang ini lagi untuk menciptakan cahaya yang berada di sekitar dekat atap ya, di bagian sini nih.
Ini untuk menciptakan juga, ini untuk membuat cahaya atau mempertegas sudut dari bangunan ini gitu. Di sini ada cahaya juga. Nah, setiap cahaya ini bisa jadi berbeda-beda intensitasnya, kayak ini yang kalian lihat ya. Intensitasnya itu berbeda-beda, tergantung seberapa perlu kalian menggunakan cahaya tersebut. Oke, untuk Omni karena dia memiliki intensitas yang cukup tinggi, baru bisa kelihatan gitu. Ada beberapa beberapa option cahaya buatan yang nggak perlu tinggi-tinggi angkanya di sini. Intensitasnya nggak perlu tinggi-tinggi, itu sudah terang banget ya. Jadi kalau Omni ini itu kelihatan pada saat intensitasnya itu sudah tinggi banget ya, kayak misalnya 3000, 4000, 5000 atau bahkan 10.000 gitu. Nah, beda dengan ini. Intensitasnya ini hampir sama kayak rectangle ya. Rectangle itu intensitasnya kecil tapi cahayanya sudah terang banget. Sama kayak ini spare light ya. Jadi nggak perlu terlalu tinggi-tinggi di sini ditaruh. Pokoknya intinya sesuaikan kebutuhan kalian. Dan juga ada tambahan ya, tambahan cahaya buatan di dalam rumah. Ya, kenapa harus ada cahaya dalam rumah? Padahal kita kan ngerender eksterior. Sebenarnya ini opsional, bisa-bisa aja kalian pakai, bisa juga enggak gitu. Tergantung dari bagaimana cara kalian untuk menampilkan atau membuat mood dari bangunan kalian. Apakah kalian pengen kelihatan dari X ke in atau hanya kelihatan eksteriornya aja gitu. Jadi ya tergantung dari kalian gitu. Nah, saya di sini menggunakan cahaya buatan di dalam juga ya, pakai spare light masih sama, cuman intensitasnya saya turunin karena kalau 50 ya agak terlalu terang ya. Terus warnanya dirubah kayak warna-warna agak hangat gitu ya. Karena kan ini efeknya salju gitu. Jadi biar kelihatan moodnya kalau dari luar ke dalam itu terlihat hangat gitu rumahnya ya. Walaupun di luar kelihatan kayak dingin banget gitu. Oke. Jadi seperti itu. Dan ya kurang lebih begini untuk settingan pencahayaannya atau pencahayaan tambahan. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas dari mesin render. Nah, sekarang kita engine-nya kita pakai CUDA ya. Terus kamera nggak ada yang saya ulik-ulik. Render output seperti biasa 1900 kali 1500. Save frame ya, disesuaikan dengan kamera yang sudah kita atur atau kita setting. Terus animasi ini enggak ya, environment. Jadi perlu saya jelaskan beberapa efek yang ketika kita pengen membuat efek seperti itu bakal dihapus cahaya bawaan dari SketchUp-nya ya. Atau bisa kita bilang bakal kita hapus sun ya, sun bawaan dari SketchUp seperti ini. Nah, ini sun bawaan nih. Ini nggak aktif ya, nggak aktif karena di sini itu saya hapus. Jadi kalau pada saat kalian ngedit ini, terus untuk bagian environment itu kalian clear ya. Ingat di clear terus dihapus. Setelah kalian klik clear, kalian tekan aja ini. Ya, kalau misalnya baru, ke cancel lagi. Ya kalau misalnya baru belum ada apa-apa ya, gelap seperti ini nih. Gelap seperti ini tuh kalian klik aja ini di sini ya, kalian klik aktifin, terus kalian klik ini dan pilih bitmap ya. Jadi bakal seperti ini hasilnya pada saat kalian sudah clear. Nah, setelah kalian klik bitmap itu akan masuk ke sini ya, langsung terganti layarnya ke sini. Nah, di sini tuh ada yang namanya file, kita bakal menggunakan HDRI ya, jadi HDRI awan gitu. Nah, untuk HDRI awan memang khusus kita pakai HDRI yang berhubungan dengan snow atau berhubungan dengan salju gitu. Jadi mungkin ini saya bakal upload di Google Drive agar nanti teman-teman bisa ngedownload juga materialnya beserta HDRI-nya gitu. Siapa tahu kalian mau tes-tes coba gitu, praktek kan untuk ngebuat efek saljunya. Oh ya, kemarin-kemarin ada yang ngechat ya, viewer juga nih ngechat bilang bagusnya itu di apa ya?
diupload juga sekalian dengan mentahan ininya, mentahan SketchUp-nya gitu. Nah, kalau untuk mentahan SketchUp itu mungkin nggak bisa semua modeling ya saya upload, ya mungkin hanya beberapa aja gitu yang bisa diupload gitu. Karena kenapa? Karena itu berkaitan dengan hak cipta gitu atau karya ya. Jadi ya pokoknya beberapa modeling yang sudah lengkap didesain mulai dari eksteriornya, terus interiornya gitu, udah digambar sedemikian rupa, itu nggak bakal diupload modelingnya gitu. Nah, yang bakal diupload modelingnya itu barangkali kayak modeling-modeling apa ya, kayak hanya sekedar modeling untuk ngerender aja gitu. Jadi untuk denanya pun nggak beraturan atau denanya nggak teratur gitu, hanya tampilan fasad luarnya aja gitu. Ya sekedar keperluan rendering eksterior doang gitu. Kalau yang lengkap ya atau yang sudah diatur landscape-nya, terus sudah diatur denanya, terus ada ukurannya gitu, itu nggak bisa diupload gitu. Ya mungkin teman-teman bisa ngerti lah ya. Oke, kita bakal lanjut lagi ya. Setelah kalian edit di bagian ininya HDRI-nya. Nah, ini untuk settingan HDRI yang saya pakai. Ntar kita bakal buka dulu. Oke, di sini nih. Jadi kalian bisa lihat aja. Kalian bisa sesuaikan juga ya. Untuk HDRI ini tuh kalian harus sesuaikan dengan scan yang akan kalian render nanti gitu. Jadi di setiap scan itu bakal berubah-ubah. Misalnya kayak scan 2, mungkin settingannya itu main di sini ya, ada di sini nih. Di sini itu untuk memperbesar atau memperkecil skala dari HDRI kalian gitu. Ini juga bakal dimainin nanti. Kalian pokoknya sesuaikan aja gitu dengan modeling kalian. Di sini juga bakal dimainin. Ya sampai kalian dapat bagusnya background yang kalian butuhkan atau yang kalian inginkan gitu. Kalian setting di sini ya. Main di sini. Ini untuk settingan saya. Oke. Udah jelas ya. Selanjutnya reflection. Nah, untuk reflection ini sama ya. Jadi nggak perlu lagi diatur-atur. Kalian tinggal drag tahan di sini. Terus kalian tinggal lepasin aja di sini ya, di reflection gitu. Dan intensitasnya ini 40 ya, beda dengan yang di atas. Jadi nggak perlu lagi diulik-ulik, tinggal kalian drag aja, terus tarik, lepasin di sini gitu. Oke? Jelas ya? Dan kita bakal pindah ke render parameter. Noise limitnya saya pakai 0,05. Terus untuk yang saya ulik-ulik aja ya, biar cepat, nggak terlalu lama gitu. Dan ya semoga kalian bisa ngerti apa yang saya jelasin. Terus di bagian global illumination kalian aktifin. Light shades-nya kalian bisa main di angka 1000 sampai dengan 3000. Itu kalau misalnya VGA kalian itu kuat buat ngerender. Ya, jadi di sini saya pakai angka 2000 karena sambil ngerekord. Selanjutnya di sini advance kamera. Nah, ini advance kameranya nih untuk permainan gelap terang cahaya. Ya, jadi ini saya sesuaikan dengan efek yang bakal kita pakai ya, kayak misalnya winter itu agak-agak gelap gitu cahayanya. Terus di bagian backgroundnya juga agak-agak gelap. Terus winter seperti apa yang kita bakal pakai gitu ya, hujan salju atau seperti apa itu bakal disesuaikan di sini. Kalian bisa buat lebih gelap atau bisa buat lebih terang, seperti ini hasilnya yang saya dapatin untuk rendering kali ini gitu. Oke, ini settingannya. Terus untuk volumetry environment-nya diaktifin ya. Berikutnya kalian ganti dari aerial perspective jadi environment fog. Nah, kalau misalnya sudah kalian ganti jadi environment fog, itu bakal apa ya, background kalian itu bakal kayak ada kabut-kabutnya. Karena kan sekarang kita bakal setting untuk winter ya. Jadi winter itu pasti ada kabut-kabutnya gitu. Oke. Dan ini untuk environment fog-nya atau settingan dari environment fog-nya. Kalian bisa lihat ya seperti ini.
Terus kita bakal ke settingan denoiser. Nah, di settingan denoiser ini ada mesin engine yang kita pakai untuk apa ya? Kayak untuk membuat gambar kalian itu terlihat lebih halus gitu. Kalian bisa pakai mesin engine dari V-Ray-nya langsung, atau kalau misalnya kalian pakai VGA Nvidia, kalian bisa pakai juga mesin engine dari VGA kalian gitu. Oke, sampai sini jelas ya untuk settingan-settingannya. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang kecepatan atau teman-teman ada yang kurang ngerti dari settingan kali ini, atau rendering dengan efek salju yang sudah kita buat ini, kalian mungkin bisa komen ya di kolom komentar gitu. Dan ya, ini hasilnya. Kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi beginilah hasil yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tadi ada nih untuk spare light-nya ya. Di sini ini omni, terus di sini spare light-nya, terus di sini juga ada spare light ya. Nah, ini yang sudah kita setting tadi ya. Terus ini kontur salju ya, atau salju-saljunya yang ada di jalanan. Terus di sini ada salju juga gitu. Ini juga material fiber yang kita pakai tadi. Ini aspalnya juga ya, kita pakai material fiber. Nah, di sini ada beberapa scan. Nah, ini juga nih scan selanjutnya. Ya, jadi benar-benar kena gitu kan mood pada saat winter gitu, atau mood saljunya. Nah, ini yang sudah kita edit juga ya. Rumput-rumputnya kita buat jadi rumput-rumput yang sudah kayak kena salju gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai dan juga yang sudah support channel ini. Ya, pokoknya jangan lupa support terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara kalian komen, subscribe, dan yang paling penting itu kalian share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini, dan saya pun dari Tenar semakin semangat untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman, tentunya yang berkaitan dengan arsitek maupun arsitektur, entah itu pengetahuan umum atau pengetahuan khusus mengenai arsitektur. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.